Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati sa'idah wa bimithli hadzal ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul bersama di tempat ini bersama para habaib kita, para alim ulama kita, para kiai, para guru kita, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Dan kita juga baru saja memasuki bulan Rabiul Awal. Jadi satu kesempatan yang sangat bagus, yang sangat baik. Karena itu kita sampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu. Mudah-mudahan para panitia dan semua pihak yang telah ikut membantu diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan para guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini, ada orang tua kita yaitu Syekhun Al-Walid Kiai Haji Munawir Asli, begitu juga ada Akhina Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, begitu juga ada Kiai Haji Buya Abdul Majid, dan begitu juga para habaib yang hadir bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk bangsa Arab, akan tetapi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk segenap umat manusia. Sebagaimana juga Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang luar biasa, yang memiliki akhlak sangat mulia, sangat agung. Saking mulia dan saking agungnya diberikan ikrar pernyataan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebagai satu kesaksian syahadatun ilahiyah, di mana Allah menyatakan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi yang kita peringati pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatun sholihah, sebagai suri tauladan untuk umatnya. Allah nyatakan, faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan jangan lupa ahiba'il kiram, bahwa Nabi kita diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa misi penyempurnaan akhlak. Nabi sendiri yang menyatakan dalam hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Jadi
Nabi sendiri yang menyampaikan kepada kita kalau beliau itu diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk penyempurnaan kemuliaan akhlak. Artinya saudara, bahwa semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, baik yang berkaitan dengan akidah maupun berkenaan dengan syariat, saudara, semuanya ditujukan untuk penyempurnaan akhlak, saudara. Kenapa kita diharamkan berdukun? Kenapa kita diharamkan mempelajari ilmu sihir apalagi menggunakannya? Kenapa kita diharamkan untuk mempersekutukan Allah? Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan? Daripada minuman keras, perjudian, perzinahan, korupsi, dan aneka ragam kemungkaran lainnya. Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diperintahkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, saudara? Tidak lain dan tidak bukan supaya akhlak kita mulia. Akhlak. Jadi kalau ada yang bertanya siapa sih sebetulnya bapak revolusi akhlak di dunia, bapak revolusi akhlak di dunia yang telah membawa umat Islam minal zulumati ilan nur, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, maraknya aneka ragam kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan di dunia ini, khususnya di negeri kita tercinta, tidak lain dan tidak bukan karena terjadi krisis akhlak. Orang kalau punya akhlak, saudara, yang baik, nggak bakal mereka korupsi, nggak bakal mereka menindas rakyat, nggak bakal mereka berbuat zalim, enggak. Nah sekarang ini kenapa banyak orang yang korupsi, saudara? Sok mau-maunya mereka merampok uang negara. Kenapa sekarang di mana-mana maksiat merajalela, saudara? Karena terjadi krisis. Nah di antara krisis akhlak apa itu, saudara? Hilangnya rasa malu. Hati-hati Pak Bu ya, rasa malu itu penting. Dengan adanya rasa malu, saudara, kita bisa terbentengi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang memalukan. Tapi kalau sudah tidak punya malu, bahaya. Nabi bersabda dalam satu hadis, apa kata beliau, saudara? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya malu, kerjakan saja apa yang kau mau. Masya Allah. Jadi malu ini penting. Nabi yang sampaikan, kalau ente udah nggak punya malu, kerjain aja apa yang ente mau. Artinya apa, saudara? Orang kalau udah nggak punya malu, apa aja dia berani kerjain. Orang kalau udah nggak punya malu, saudara, mau nunggak minuman keras, mau mabok, mau berzinah, saudara, mau telanjang lagi di jalanan, mau pamer aurat, saudara, dia udah nggak punya rasa malu. Kenapa sekarang banyak orang yang korupsi, saudara? Bahkan udah korupsi masih cengar-cengir, saudara, merasa kayak nggak ada dosa karena tidak punya malu. Maka itu wajib kita menumbuh suburkan sifat malu dalam diri kita, insya Allah. Kan Nabi bilang, saudara, bahwa al-haya syu'batun minal iman, saudara, bahwa sifat malu itu salah satu bagian penting keimanan, saudara. Dengan malu kita nggak berani sembarangan berbuat maksiat. Dengan malu kita nggak berani sembarangan meninggalkan kewajiban. Dengan malu nggak mungkin, saudara, maksiat itu merajalela. Nah sekarang kita lihat di sekitar kita, saudara. Nah sekarang ini orang berani buat panggung, laki-laki ciuman di atas panggung, saudara. Udah nggak ada malu. LGBT merajalela di mana-mana, saudara. Udah nggak ada malu. Laki sama laki, perempuan sama perempuan melakukan hubungan yang haram, saudara. Tidak punya malu. Termasuk kemarin kejadian, saudara,
Ada seorang boti ikut dalam satu acara, saudara. Nah, kemudian ingin memasarkan minuman keras, khamar, saudara. Dengan kurang ajarnya bersama kawan-kawannya, bersama panitia, membuat perlombaan. Siapa baca surat Al-Ikhlas dapat sebotol minuman keras. Siapa membaca surat Al-Duha dapat sebotol minuman keras. Kurang ajar. Dia hina Al-Quran, saudara. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Udah nggak ada rasa malu. Di mana-mana saya nanti orang berbuat maksiat. Dan kalau ada kejadian begitu, umat jangan diam, saudara. Bergerak, saudara, jangan diam. Makanya saya gembira kemarin, saudara, di mana sejumlah laskar FPI dan beberapa ormas lainnya langsung bergerak, kepung rumahnya, seret orangnya, pengacara bergerak, desek aparat, tangkap, saudara. Dan kemarin 4 orang sudah ditangkap, saudara. Nggak cukup, semua panitia yang punya pabriknya, yang mengusulkannya, yang melakukannya, siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut, tangkap semuanya. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Apa Anda rela Al-Quran dihina? Rela surat Al-Ikhlas dihina? Rela surat Al-Duha dihina? Rela tidak? Siap bela Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Jangan diam. Begitu dikepung, saudara, dicari orangnya, ternyata boti. Jangan ajar, saudara, udah boti menghina Al-Quran, jahanam, saudara. Jangan, saya mau ajak umat Islam sekarang ini di mana-mana, saudara. Ini LGBT nggak boleh dibiarkan. LGBT ini dosa besar, saudara. Lu tahu LGBT nggak? Tahu gak? Lu ngangguk-ngangguk kayak ngerti lo. LGBTQ, pakai Q lagi. Lu tahu Q gak? Apa? QQ. Lu pikir main remi? Masya Allah, saudara, LGBT ini, saudara, perbuatan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nabi yang mengatakan dalam hadis, kata Nabi apa? Man'unun man amila amala qaumi Lut. Sampai 3 kalinya dikatakan man'unun man amila amala qaumi Lut. Man'unun man amila amala qaumi Lut. Man'un, dilaknat, kata Nabi, orang yang melakukan amal perbuatan kaum Lut, saudara. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, saudara, haram. Nggak boleh. Itu harus kita perangi. Itu penyakit, udah maksiat, penyakit menular, dan ini harus dihentikan. Nah, makanya kita heran, Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia, undang-undang yang melarang LGBT nggak ada, sudah nggak ada. Jadi kalau sekarang ada orang melakukan kegiatan LGBT, kita nggak bisa tuntut, nggak ada pasalnya. Mau dilaporkan ke polisi, polisi mengatakan nggak ada pasal. Saudara, ini negara macam apa? Ini negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Gudangnya kiai, gudangnya ulama, gudangnya habaib, gudangnya pesantren. Tapi yang membuat undang-undang tidak menghargai ulama, tidak menghargai pesantren, tidak menghargai umat Islam. Dia biarkan LGBT merajalela tanpa peraturan. Bahaya tidak? KUHP yang baru sudah mulai berlaku kemarin bulan Januari tahun 2026. Nggak ada pasal LGBT. Ini berbahaya, saudara. Bahkan bukan hanya nggak ada pasal LGBT, saudara. Bahkan pasal tentang kumpul kebo pun hanya bisa dilaporkan oleh bapak ibu atau anak pelaku atau pasangan pelaku. Jadi kalau tetangga yang melapor nggak bisa. Itu dimasukkan kepada delik aduan, bukan delik umum. Jadi kalau ada tetangga kita melakukan kumpul kebo, Pak RT nggak bisa tegur, Pak RW nggak bisa, Pak Lurah nggak bisa, apalagi tetangga. Kalau lapor polisi, polisi akan menjawab nggak ada pasalnya. Dalam pasal itu KUHP yang baru, saudara, kumpul kebo itu orang yang hidup bagaikan suami istri dalam satu rumah tanpa ikatan. Daripada perkawinan yang sah, itu yang boleh melaporkan pasangan dia atau ayah ibunya
tahu anaknya. Selain itu nggak bisa melaporkan, nggak berhak melaporkan. Nah jadi kalau ada kumpul kebo di kampung kita, sudah bapak dia nggak melaporkan, pasangan dia nggak melaporkan, anak dia nggak melaporkan, apa mesti kita biarkan? Kalau kita lapor, kita ganggu, kita bubarkan kumpul kebo, kita yang dipenjara sudah. Ini negeri apa? Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Begitu juga LGBT. Kalau acara LGBT kita bubarkan, kita yang ditangkap. Karena tidak ada larangan LGBT. Saudara, sekarang ini kalau ada LGBT pasangan ciuman di jalanan, kita cuma bisa tuntut saudara perbuatan asusila di muka umum. Itu doang, bukan perbuatan LGBT-nya. Nah, maka itu kita harus bergerak bersama. Harus bergerak bersama. Tekan DPR-nya saudara. Dasar bikin undang-undang untuk mencegah LGBT di Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Dan alhamdulillah saudara, tanggal 24 Oktober tahun 2025 Bapak Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden nomor 111 saudara tentang ketahanan nasional. Salah satu isinya apa? Di situ disebutkan LGBT merupakan ancaman non-militer yang membahayakan bangsa dan negara Indonesia, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Mestinya kalau presiden sudah bikin peraturan bagus, DPR sambut dong. DPR jangan kerjaannya cuma datang, duduk, dengar, dablek. Jangan dong. Saudara, DPR dia, wah ini presiden peraturannya bagus deh, ini mencegah daripada LGBT, bikin undang-undang. LGBT dilarang, siapa melakukan LGBT harus diberikan sanksi pidana, tangkap, hukum. Lalu bagaimana kalau korban-korban LGBT? Rehabilitasi saudara, obati saudara, undang ahli medisnya, undang ulamanya untuk bagaimana mengembalikan dia kehidupan normal, bukan didiemin saudara. Nah kalau didiemin begini, mulai berani tuh mereka saudara, cuman terang-terangan sejenis saudara, kemudian terang-terangan berani menghina Al-Quran, dia ledek-ledek Al-Quran saudara. Jangan, ini nggak boleh dibiarkan. Kita mesti lawan rame-rame. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mengajak semua untuk bergerak perang lawan LGBT. Siap tidak? Takbir! Mana nih mau nanya lagi sekali lagi, LGBT itu apa? Lu paham gak? Alhamdulillah. Benar paham? Paham? Paham. Coba yang paham jelasin, maju ke depan. Tuh, kadang mau. Ayo yang paham, maju ke depan jelasin, mau gak? Baik, LGBT kalau ejaan Indonesianya LGBT. Nah, kok dibacanya LGBT itu ejaan Inggris. LGBT ejaan Inggris karena bahasa Inggris B dibaca B, G dibaca G, T dibaca T. Jadi LGBT dibaca LGBT. Tapi kalau dengan ejaan Indonesia LGBT. L itu lesbi saudara. Lesbian. Apa sih itu lesbian? Dalam bahasa Arabnya disebut as-siha atau al-musahaqah. Apa itu as-siha atau al-musahaqah? Nah, lesbian itu saudara adalah kecenderungan seksual perempuan terhadap sesama jenis perempuan. Perempuan maunya kawin sama perempuan, nggak mau dikawin sama lelaki. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini namanya lesbi. Yang kedua gay, saudara. Gay, apa itu gay, saudara? Gay itu kecenderungan seksual seorang laki-laki sesama jenis laki-laki. Laki doyan laki, laki gak doyan perempuan. Tuh laki maunya kawin sama laki dan gak mau kawin sama perempuan. Bayangin, laki kawin sama laki, lu mau adu pedang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Otaknya rusak tidak? Rusak. Normal atau tidak normal? Normal. Majnun, gelok.
Kira-kira jelas gak? Sekarang berikutnya saudara, B. Apa itu B? B itu biseksual. Lo apa itu biseksual saudara? ACDC, perempuan doyan, laki doyan. Kira-kira lo paham gak? Paham gak? Lelaki dia kawin, ada bininya, punya anak, tapi tetap dia masih doyan sama lelaki juga saudara. Nah ini namanya biseksual saudara. Ini juga penyakit. Ini otaknya rusak, hidupnya tidak normal saudara. Nah sekarang yang keempat, apa yang keempat? T, apa itu T? Transgender. Transgender itu apa sih Beb? Bencong. Keren banget tuh nama transgender, bencong. Lu tahu bencong gak? Banci tahu? Waria tahu? Jadi transgender itu seseorang yang dia berpenampilan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Dia lelaki tapi berpenampilan perempuan. Cara ngomongnya, cara jalannya, cara berpakaiannya, atau sebaliknya perempuan saudara yang meniru laki-laki. Dia lebih senang berpenampilan seperti laki-laki saudara. Dia pakai celana ketat, kaos ketat, dia bikin tangannya berotot seperti laki-laki saudara, padahal dia perempuan saudara. Nah yang begini-begini saudara haram. Ini merupakan penyakit yang harus kita bersihkan dari daerah kita. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada satu lagi, LGBTQ. Ada tambahan Q. Mau tahu gak? Mau tahu gak? Q itu queer saudara. Apa itu queer? Questioning. Apa itu questioning? Seseorang yang masih bertanya kepada dirinya, gue ini jenis kelaminnya apa? Dia bingung. Lu gak usah bingung, lu buka celana lu goblok. Lu buka celana lu juga kelihatan lu perempuan atau laki, betul? Aku bilang kami ini questioning dia. Bencong. Kacau tidak? Ada di sini yang bingung jenis kelaminnya ada? Ada masih bertanya-tanya? Ada? Kita buka celana juga ketahuan kita laki atau kita perempuan, saudara pakai bingung. Nah ini yang begini-begini saudara, jangan dikembangbiakan, jangan diternak. Makanya tadi saya katakan peraturan presidennya sudah bagus, tapi dalam peraturan presiden tidak ada sanksi. Presiden hanya menyatakan LGBT itu ancaman non-militer yang membahayakan bangsa dan negara. Ini sudah bagus. Nah tinggal bagaimana DPR-nya jemput bola. Kalau presiden sudah keluarkan peraturan bagus, ambil itu peraturan, buat undang-undang, larang itu LGBT. Betul? Takbir. Masya Allah. Ada pejabat datang ke saya, nanya, Habib, saya bingung ini Habib. Kenapa bingung? Saya dituduh boti Habib. Emang kenapa dituduh boti? Demi Allah saya bukan boti. Wah, nyumpah sudah. Saya bukan boti, saya berani sumpah. Tapi kenapa ya saya dituduh boti? Kira-kira Habib punya resep gak supaya saya nggak dituduh boti? Jawab jangan. Jawab jangan. Mau nggak dituduh boti? Mau? Saudara, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu pernah berpesan. Apa kata beliau? Man aqama nafsahu maqamat tuhmati. Barang siapa yang posisikan dirinya dalam posisi tertuduh atau dituduh, saudara, maka fala yalumanna, jangan sekali-kali dia mencaci maki, mencerca, saudara, manjui sultan nabi, orang yang curiga atau menuduh dia, saudara. Artinya apa? Kalau kita nggak mau dituduh jelek, jangan posisikan kita di tempat jelek. Orang nggak mau dituduh sebagai penjudi, jangan main di kasino. Betul. Kalau dia main di kasino terus orang curiga dia judi, jangan salahin yang curiga, ente yang salah. Kenapa?
kasino, betul tidak? Kalau tidak mau dituduh berzina, jangan main di sarang dangdut. Udah tahu dangdut ya? Paham? Paham? Tempat pelacuran, tahu pelacuran? Masih halus pelacuran, orang Betawi bahasanya kasar, tempat cabut. Lu paham gak? Ada bilang, Habib, kok bahasanya kasar? Ya, orang-orang yang melakukan maksiat seperti itu, saudara, jangan diberikan istilah yang halus-halus. Dulu di Jakarta kalau ada perempuan-perempuan yang suka berzina membuat diri, orang Jakarta bilang lonte, cabut, pelacur. Malu dia dengan apa namanya sebutan semacam itu, saudara. Berapa banyak yang disebut begitu, nggak berani tinggal di kampung lagi sekarang, saudara. Sekarang dirubah. Mereka nggak sebut pelacur apa, sebutnya yang halus PSK. PSK. Apa itu PSK? Pekerja seks komersil. Enak aja. Nah kalau dia pekerja seks komersil, ntar bini gua disebut pekerja seks non komersil dong. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang mulai ada di KTP ditulis kerjaan PSK, kurang ajar. Ini yang bikin akhirnya pelacur gak kapok, saudara. Makanya kalau ada pelacur, saudara, kasih julukan yang jelek-jelek, saudara. Dongdok, lonte, lebih ada malu. Jangan PSK. Kalau lagi anak muda bilang enggak, dia itu kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam, pala lu menyang. Kacau tidak? Kacau tidak? Sama dengan ini, saudara. Orang yang ngerampok hutan, saudara, dia rampok isi hutan, saudara, dia korupsi habis-habisan, saudara. Tahu-tahu disebutnya apa? Di TV dibilang seseorang pelaku illegal logging ditangkap oleh polisi. Rakyat nggak ngerti illegal logging. Illegal logging jogging apa sih? Orang umumin aja maling kayu. Betul? Betul? Sebut aja maling kayu, merampok hutan di Indonesia, ditangkap sebut maling. Setuju gak? Setuju gak? Jadi jangan diubah dengan bahasa yang halus, jangan. Kasih mereka itu, saudara, karena taubih itu bagian daripada syariat. Taubih maksudnya ahlul ma'asi. Ahlul maksiat itu mesti ditaubih, diberikan julukan yang jelek, diberikan sebutan yang jelek, saudara, diberikan status yang jelek, supaya orang nggak mau berada di status tersebut. Nah maka itu, saudara, kalau tadi orang katakan Habib kok kasar, bukan kasar, saudara. Memang istilah-istilah jelek harus diberikan kepada pelaku maksiat. Saudara setuju tidak? Itu di Indonesia enggak dibalik. Pelacur kupu-kupu malam, maling disebut illegal logging, saudara. Giliran kiai disebut teroris. Ayo, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Giliran kiai provokator, giliran kiai ekstremis, giliran kiai teroris, kurang ajar. Saudara, giliran mereka dikasih istilah-istilah yang halus-halus, saudara. Giliran kiai dikasih istilah yang jelek-jelek, yang kasar-kasar. Ini terbalik. Kiai kasih julukan yang bagus-bagus, saudara. Nah, sendiri menjuluki kiai dengan julukan yang bagus. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Lihat. Sekarang enggak, kiai dianggap teroris, saudara. Enggak sampai di situ. Sekarang mulai ada yang menghina kiai-kiai pesantren. Di pesantren pada saat cium tangan kiai, apa dibilang? Kiai disembah, kiai dipertuhankan. Apa, saudara? Kalau anda nggak santri cium tangan sama kiai, itu urusan anda. Tapi jangan anda terus menuduh kalau kiai itu disembah sama santri. Nggak begitu. Cium tangan itu, saudara, sekalipun ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi dari kalangan ahlus sunnah jamaah adalah adab etika yang punya dalil. Saudara, jangan seenaknya. Udah gitu santri kerja bakti di pesantren, saudara. Nah, kerja bakti, ngangkat ember, saudara, oper-operan semen, mau ngecor, saudara. Apa disebut sekarang? Itu perbudakan di dalam pesantren. Itu penindasan, itu penjajahan, kurang ajar.
pernah ada yang masuk pesantren? Ayo jawab, ada gak dulu yang masuk pesantren? Ada tidak? Nah, pada saat Anda cium tangan kepada kiai di pesantren, apa Anda nyembah kiai? Apa Anda mempertuhan kiai? Enggak, saudara. Baik, kalau Anda di pesantren kerja bakti bersama kiai, senang tidak? Ada merasa dijajah? Ada merasa ditindas? Enggak ada, saudara. Jadi kalau Anda buka medsos ada tuduh-tuduh kiai seperti itu, kurang ajar, jahanam, biadab, gak punya akhlak kepada kiai, saudara. Ini baru kemarin lagi tuh, saudara. Ada meme disebar-sebar, saudara. Orang sok dia sebagai oposisi, mengkritik pemerintah, sok berani, sok hebat, apa dia bilang, saudara? Dia katakan di Indonesia banyak kiai, banyak santri, banyak pesantren, tapi tidak ada yang berani memfatwakan hukum mati para koruptor. Ada apa gerangan dengan kiai dan santri? Makanya ngaji, goblok. Siapa bilang ulama nggak keras terhadap koruptor? Betul? Betul? Di beberapa mimbar kita ajak umat Islam, ayo tolong pemerintah, koruptor, hukum mati, hukum mati. Jadi kalau dia ngomong begitu pakai bikin meme, lu goblok, nggak pernah ngaji. So pinter, saudara. Kalau ente anti korupsi, lawan korupsinya, nggak usah hina kiai santri. Betul? Betul? Ada urusan apa dia hina kiai santri, saudara? Musuh hebat, musuh benar. Saudara, ada lagi, saudara, mantan Menko, dulu jadi Menko, saudara. Ngomongnya kayak sang benar. Apa dia bilang, saudara? Dia bilang, sekarang ini nggak ada lagi ormas-ormas Islam yang nahi munkar. Kan FPI yang bubarin, goblok. Nah dia yang bubarin FPI, saudara, dulu nahi munkar, betul? Aku sekarang ngomong, sekarang nggak ada lagi pala lobo kenyang. Wah, sekarang ngeritik pemerintah, jangan percaya yang begini, saudara. Ini ngeritik pemerintah karena nggak kebagian kue. Besok kalau jadi pejabat kebagian kue, justru jadi iblis lagi dia. Betul? Betul? Hati-hati, saudara. Sekarang ini banyak pahlawan kesiangan, sok berani, sok hebat, memprovokasi masyarakat untuk bikin kerusuhan. Ya, kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib mengkritik pemerintah manakala keputusannya tidak benar. Wajib. Nah, tapi kita ulama habaib bukan provokator yang seenaknya didorong-dorong untuk bikin kerusuhan. Tidak, saudara. Nah kalau sekarang mereka protes, wah protes ini protes itu, sepertinya ingin memperbaiki negara. Begitu Al-Quran dihina, mereka diam. Begitu surat Al-Ikhlas dihina, mereka diam. Begitu ada acara LGBT di mana-mana, mereka diam. Apa yang kau perjuangkan? Kalau agama dihina, kau diam. Giliran perutmu bermasalah, kau teriak. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu saya makanya nih, semua nih yang sering ngaji nih, sering ikutin ceramah, banyak gak ulama di mimbar sudah mengkritik? Banyak tidak? Banyak tidak yang bicara tegas? Banyak tidak? Banyak tidak yang nahi munkar? Banyak tidak? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan yang tadi, sudah. Jadi tadi pejabat nanya, Bib, gimana? Saya dituduh boti. Nah ini bagaimana nih? Supaya saya nggak diboti. Saya bawakan itu tadi ucapan Sayyidina Umar. Saya sampaikan Sayyidina Umar, kalau kita nggak mau dituduh, jangan memposisikan diri di tempat yang kita bisa dituduh. Dan jangan berperilaku yang kita bisa dituduh. Kalau Anda tidak mau dituduh boti, jangan bergaul dengan boti. Kalau ente duduk dengan boti, bercanda dengan boti, bikin acara bersama boti, orang curiga ente boti. Wajar tidak? Wajar tidak? Ente nggak mau disebut boti, tapi ngomongnya, Habib, bagaimana ya? Saya dituduh boti. Saya mau tahu, kalau nanyanya begitu, bagaimana? Wajar nggak dituduh boti? Habib, saya dituduh boti, saya nggak rela dibilang, saya nggak boti. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada jenderal, saudara, nggak mau dituduh boti, jalannya begini. Kata prajurit, Jenderal Bencong,
Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Jenderal itu mesti tegas. Nih besok ada upacara nih, HUT RI yang ke-81. Betul? Jenderal atau kolonel menyiapkan pasukan. Siap! Gerak! Tegas gak? Tegas gak? Semua prajurit ikut sudah. Satu jenderal maju lagi. Siap! Gerak! Kira-kira pasukan bagaimana? Siap apa bubar? Siap apa bubar? Pasukan bilang encong. Masya Allah, saya mau tanya nih masyarakat sini, mau jadi bengkong nggak? Ayo yang laki-laki, mau jadi laki apa bengkong? Siap jadi laki? Mau jadi laki? Betul? Kan kita laki, tunjukin jalan laki. Tiga barusan laki apa boti? Sekarang ada yang begitu lagi, setuju? Dia ada nanya, Habib, saya udah terlanjur jadi boti, Habib. Lu kok ketawa? Namanya orang terlanjur kan ada aja, betul? Nah, kenapa? Anda pengen tobat, dimaafkan. Nah, saudara, kalau ada di antara kita, saudara, pernah terlibat perbuatan LGBT, baik sukarela maupun terpaksa, baik sebagai pelaku ataupun korban, saudara, kita mesti tahu dosa sebesar apapun kita lakukan, dosa setinggi gunung, dosa seluas samudra, kalau betul kita mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah dengan taubat yang sejati, niscaya pasti Allah ampuni. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Saudara, Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah senang, Allah ridho kalau ada hambanya yang berdosa terus kembali ke jalannya, saudara. Makanya kan ada hadis menyatakan, saudara, annas khatta'un, manusia itu semua punya salah, saudara. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah at-tawwabun, orang-orang yang taubat kembali ke jalan Allah. Maka itu, hei umat Islam, siapapun Anda, siapapun di sini yang pernah terlibat LGBT atau narkoba atau zina, saudara, atau dosa apa saja, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat, taubat, taubat kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Enggak usah khawatir, taubat kembali kepada Allah. Niscaya kalau taubat kita taubatan nasuha, Allah pasti akan mengampuninya. Alhamdulillah. Itu saya mau tanya semua, siap memperbaiki diri? Betul? Nah, sekarang ini kita mau memperingati kemerdekaan RI ke-81. Saudara, arti merdeka itu bukan sekedar merdeka dari penjajahan Belanda, saudara. Tapi arti sebenarnya merdeka, kita merdeka dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan hawa nafsu, saudara. Merdekakan diri kita dari maksiat, merdekakan dari kemungkaran, merdekakan dari kejahatan. Indonesia harus merdeka dari korupsi, merdeka dari LGBT, merdeka dari narkoba, merdeka dari segala bentuk maksiat. Kalau sudah dibersihkan Indonesia dari segala maksiat, baru itu namanya kita kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Sekarang bagaimana kita memerdeka LGBT di mana-mana? Korupsi nggak kira-kira, saudara. Satu jaksa aja korupsinya baru yang ketahuan 76 kilo emas. Saya mau tanya di sini, lu ada punya emas gitu gak? Lu bini lu bagi emas gak? 7 kilo? 76 kilo? Bini kita pakai 76 kilo nggak bisa bangun. Korupsi 76 kilo itu baru satu kasus, dan itu baru satu orang, belum yang lain yang belum ketahuan. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, tadi nih kiai kita singgung-singgung MBG, saudara. MBG programnya bagus-bagus saja, cuma korupsinya nggak kira-kira. Korupsi nggak kira-kira, ketua BDN korupsi sehari 1 miliar, gile loh. Sehari 1 miliar, sebulan 30 miliar, setahun 2 tahun, agi gile loh, madi kipe loh. Kacau tidak? Kacau tidak?
korupsi? Gue mau tanya nih orang Pondok Gede, lu pernah lihat duit 1 triliun nggak? Enggak. Jujur, pernah nggak? Enggak. Kesian banget tuh. Jujur, gue pernah lihat duit 1 triliun? Pernah? Enggak. Pernah? Enggak. Betul. Sama. Gue juga kayak lu, kampung kita kan tampang 100.000. Sama dah. 1 triliun, itu 1 triliun, ya Allah, kalau beli bakso, Pondok Gede kelelep. Jangan-jangan 10 meter kali tingginya itu bakso. Kacau tidak? Orang nyari kerja susah, betul? Sekolah mahal, betul? BPJS gak jelas nasibnya, betul? MBG keracunan, betul? Tahu-tahu dikorupsi sebegitu gilanya. Saya mau tanya, gila tidak? Gelok tidak? Gendam tidak? Anda itu atau tidak? Masya Allah, ini yang begini nggak boleh dibiarkan. Yuk, song-song. HUT kemerdekaan RI ke-81. Mari kita merdekakan Indonesia dari korupsi, dari narkoba, dari LGBT, dari segala bentuk maksiat. Setuju? Takbir. Ada Prof. Habib. Tadi Habib ngomong katanya orang korupsi mesti dihukum mati. Dalilnya mana Habib? Wow. Lu mau dalil gak? Mau dalil? Kapan? Kapan? Udah malam. Kapan? Sekarang juga? Udah Ki Munawir dan terang jelasin. Kan udah capek. Ngomong udah ngos-ngosan. Lanjut? Lanjut? Saudara. Mencuri seekor kambing saja, saudara, kambing yang seger, yang gede, yang harga 3, 4, 5 juta, saudara, itu sudah mesti dipotong tangan, saudara. Apalagi yang korupsi miliaran sampai triliunan. Saya usul dihukum mati. Nah, dalilnya apa Habib? Gak usah repot-repot cari dalil. Yuk kita lihat ini, kita pakai akal lagi nih. Saudara, nyolong kambing 4 juta potong tangan. Kenapa potong tangan? Saya tanya, orang nyolong kambing nyolongnya pakai apa? Pakai apa? Tangan. Tangan, potong tangannya. Tapi kalau orang nyolong 1 triliun pakai apa? Ayo, pakai apa? Pakai kepala. Tangan apa otak? Otak. Tangan apa otak? Otak. Otaknya di mana? Potong kepalanya, saudara. Setuju? Takbir. Terus ada yang nanya lagi, Habib, tapi anggota DPR nggak setuju potong tangan. Ya jelas nggak setuju, banyak koruptor. Lu menanya hukum potong tangan, maling, budak juga dia nggak setuju. Kalau mau nanya hukum potong tangan, tanya ulama, tanya kiai, tanya habaib, yang lurus, yang gak korupsi, tanya. Banyak yang setuju, saudara. Ini kita tanya memaling, lu setuju gak hukum potong tangan? Sampai budak, sampai lindung berbulu, gak bakal dia setuju. Lu orang Betawi paham gak lindung berbulu? Alhamdulillah, gue pikir di sini bukan Betawi lagi. Bukan, kalau saya udah ceramah ke Sumatera kemana, saudara, apalagi ke Kalimantan, ngomong lindung berbulu, nggak bakal ngerti. Saudara, bukan begitu aja. Saya punya kawan namanya Ustadz Edi Mulyadi, saudara, baru nyebut IKN di ibu kota itu yang dibangunnya Jokowi, saudara, tempat jin buang anak, ditangkep. Dibilang menghina Kalimantan, tempat jin buang anak. Di Betawi ini dulu, di Betawi kita kalau ketemu orang bilang, lu dari mana? Dari Ancol. Oh, tempat jin buang anak tuh. Betul? Betul? Ada yang tersinggung nggak? Nggak ada. Tempat jin buang anak tuh maksudnya tempatnya jauh, tempatnya terpencil. Tersinggung. Saya punya teman di penjara berapa lama Ustaz Sobri? Edi Mulyadi di penjara setahun atau 2 tahun? Cuman gara-gara ngomong tempat jin buang anak. Gila Jokowi. Orang ngomong tempat jin buang anak, saudara, di penjara sampai setahun lebih. Lu sih milik Jokowi, lu. Iya nih, udah Jokowi lu tobat dah. Dulu kita bilangin, dari dulu kiai kita bilangin, hati-hati Jokowi pendusta, pembohong. Dari waktu saya di Mekah, saudara, dari Mekah saya karang lagu, judulnya Si Raja Bohong. Saudara, buat Jokowi nggak ada percaya, Habib Rizik fitnah, Habib Rizik bohong. Sekarang baru pada ngaku bahwa Jokowi si Raja bohong. Ya, lu baru bangun tidur.
Betul? Betul? Baru bangun tidur. Yang kemarin ikut menikmati, saudara. Kemarin ikut menikmati sama Jokowi, ulama ditangkap dia girang. Ormas Islam dibubarin dia girang, saudara. Wow, girangnya luar biasa. Begitu dia yang kena, diperiksa polisi, baru dia marah-marah. Kurang ajar ini, Jokowi tidak melindungi saya. Rasain. Betul? Betul? Makanya kalau sekarang mereka lagi ditangkapin, kita nggak usah sok ikut campur, jangan. Saya ditanya, Habib, ini udah banyak demonstrasi, mana nih FPI kok belum demonstrasi nih, Habib? Habib kok belum turun-turun? Jawab jangan. Kapan? Lu maunya sekarang melulu. Besoknya gitu biar lu undang gua lagi. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Saya jawab singkat, lu gak usah ikut campur. Kenapa saya nggak turun? Ini anjing sama anjing lagi ribut, serigala sama serigala lagi berkelahi, buaya sama buaya lagi cangkrem-cangkreman. Jangan, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, ambil kopi, pakai singkong rebus, minum, tonton yang enak. Betul? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. 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 Terus nanya lagi, jadi Habib turunnya kapan? Tunggu dulu. Serigala sama serigala lagi ribut, kita tonton. Betul? Dan kan yang satu kalah, mati. Betul? Yang satu luka. Betul? Nah yang luka kita matiin. Selesai. Pusing-pusing amat, buang tenaga. Setuju gak? Setuju tidak? Takbir. Dan gak usah khawatir, ulama, kiai, saudara gak bakal meninggalkan umat. Enggak. Umat ditindas, kita nggak peduli. Tetap kita akan melakukan protes, kritik, saudara, apapun kebijakan pemerintah yang menindas rakyat, apalagi yang bertentangan dengan syariat. Nggak boleh. Kalau bertentangan dengan syariat kita biarkan, nggak boleh. Seperti tadi itu yang saya ingatkan, saudara. Nah, ada ayat Al-Quran dihina, jangan diam. Kita mesti bergerak. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, ingat dulu kita bikin aksi 212. Ingat tidak? Ingat tidak? Apa itu dulu? Bela Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran mau dihina lagi. Oh, kita hadapin, saudara. Jangan mundur. Nah, udah sekarang masih ingat gak aksi 212? Ingat? Ingat aksi bela Islam? Ingat? Betul? Habib Muhammad, sini Habib Muhammad dengan Habib Hussein berdiri. Coba bagi mic. Iya, mic panitia mesti cukup mic-nya. Kasih Habib Muhammad. Rame-rame kita bawakan aksi bela Islam. Setuju gak? Setuju gak? Lagi kita bangkit bela Islam. Setuju? Setuju? Ayo silakan. Habib Hussein berdiri. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saya punya menantu. Nah ini yang belakangnya Habib Hussein bin Anis Asegaf. Ini juga saya punya menantu. Jadi sengaja saya ikut bawa biar mereka ikut, yaitu berinteraksi dengan habaib, dengan kiai, dengan ulama, dengan umat, supaya tahu beginilah dakwah mertuanya. Alhamdulillah. Aku tahu dia bilang mertua, tapi jujur tuh mantu, ini mertua, mudahan mana. Nah, umur saya 16 tahun. Lalu bacanya dari kanan ke kiri. Lu gak percaya? Tulis 61, bacanya dari kanan ke kiri. Berapa? Aduh, umur gue tuh. Masya Allah. Ya baik, ayo rame-rame bawakan aksi bela Islam semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam.
Baiklah ya ikhwan, akhirnya sebelum saya akhiri, saya mengundang semua masyarakat Pondok Gede. Boleh? Insya Allah tanggal 24 Agustus bertepatan dengan 11 Rabiul Awal, hari Senin malam Selasa, 10 hari lagi kita akan menggelar Maulid Akbar Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Markas Syariat Petamburan. Di mana? Di Petamburan. Pagi buat ibu-ibu dari jam 8 pagi sampai 12 khusus perempuan. Malamnya buat laki-laki. Nah, jadi sekali lagi malam tidak ada perempuan, malam khusus laki-laki. Siap datang tidak? Siap tidak? Betul. Nah, saudara ingat tanggal berapa? 24 Agustus. Nah, buat bapak-bapak pagi atau malam? Buat ibu-ibu pagi. Hari apa tuh? Senin. Di mana? Di mana? Kata Petamburan, bukan Petempuran. Jangan salah paham. Tapi kok ngomong begitu jangan ketawa dulu. Sebab ada jenderal salah baca. Dia bacanya Petempuran. Akhirnya apa terjadi? Dia kerahkan pasukan, dia turunkan panser, bawa senjata. Rumah saya di Petamburan dikepung. Dia pikir Petempuran. Nah, tahu orangnya? Lalu saya nggak ketemu. Saudara banner saya yang diturunin dia Jenderal Baliho. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang diangkat jadi kepala staf kepresidenan. Pantas saja saudara Presiden Prabowo ngomongnya suka ngawur, suka salahnya. Ini gara-gara begini penasehatnya Baliho. Kacau tidak? Oke, saya sudah minta sama Bapak Presiden, kalau pidatonya mau bagus, tidak salah lagi. Orang-orang keblinger kayak Jenderal Baliho pecah. Setuju gak? Setuju gak? Dia datang ke Petamburan, saudara, bawa panser, bawa senjata, bawa pasukan, dikepung itu Petamburan. Dia pikir pertempuran. Nah, padahal namanya Petamburan. Makanya sekali lagi saya tanya, besok acara kita di mana? Di mana? Petamburan atau Petempuran? Alhamdulillah. Berani datang ke Petamburan? Betul. Ntar kalau ada Jenderal Baliho bagaimana? 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 Lawan. Wah, orang takut gede. Lawan. Sekarang aku bilang lawan. Giliran gua dikepung lu ngumpet. Mudah-mudahan Allah satukan kita semua, amin. Allah berikan kemenangan bagi kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu undangan, jangan lupa besok tuh para habaib, para kiai di Jakarta, sejadi Botabek, semua kita undang. Wabil khusus pengurus FPI dan Laskar Batik Jawara, saudara semuanya kita undang untuk ikut menjaga acara. Jawara siap datang? Takbir. Gitu dong Jawara. Kalau Jawara takbir, Allah. Ini bukan Jawara nih. Tapi di sini nggak ada yang begitu, betul? Betul. Kalau Jawara takbir, Allahu Akbar. Kalau takbir itu Jawaria. Di sini Jawara siap datang. Laskar siap datang. Semua pemuda siap datang. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Hidup Islam. Hidup Indonesia. Merdeka Indonesia. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umiladil mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umiladil mabruk
Ada undangan peringatan Isra Mi'raj DPW FPI Kota Bekasi, IDPC Bekasi Barat, Kota Bekasi Bintara, tanggal 2 Januari 2027. Insya Allah akan dihadiri oleh imam besar kita Al-Habib Muhammad